dunia, tamsil untuk dunia yang kelima. Dari sisi dunia ini hanya sebatas dilewati. Jadi begini penjelasannya. Kondisi kita itu mengalami tiga kondisi. Salah satu ahwal. Pertama, kondisi ketika kita bukan apa-apa, tidak apa-apa, belum apa-apa, yakni kondisi ketika sebelum kita wujud ditarik mundur ke sana sampai azali. Azali itu zaman awal yang tidak ada awalnya. Jadi wujudnya kita mungkin tahun berapa lah ya. Sejak kita wujud itu sedang dikandung di rahim itu ya. Ditarik ke sana mundur sampai azali. Berarti sebelum kita wujud sampai azali kita tidak atau belum apa-apa. Kondisi kedua adalah kondisi kita sudah tidak menyaksikan dunia. Jadi kita sudah mati. Sejak kita mati ditarik ke depan ke sana sampai akhirat abadi. Jadi al-abadi itu masa abadi selamanya, itu berarti yang tidak ada batasnya tapi ke depan. Tapi azali itu tiada batas tapi ke belakang. Nah, halah atau kondisi kedua kita setelah kita mati sampai selamanya ke sana ke depan. Nah, halah atau kondisi yang ketiga yang tengah-tengah, berarti sejak kita wujud sampai kita mati. Halatun mutawasithah, berarti ini kondisi kita, posisi kita antara yang abadi ke depan dan azali ke belakang. Berarti apa? Ini hari-hari kehidupan kita di dunia. Nah, sekarang kita hitung pandu. Berapa lamanya kita hidup di dunia ini jika dibandingkan dengan sebelum kita wujud sampai azali yang tidak ada batasnya ke sana. Dibandingkan pula dengan setelah kita mati ke zaman abadi selamanya ke depan sana. Nah, tidak apa-apanya. Jadi kita itu hidup di dunia ini dibandingkan dengan sebelum kita wujud sampai azali, setelah kita mati sampai abadi, itu bukan apa-apa, tidak ada nilainya. Aqallu min manzilin qasirin fi safarin ba'idin. Itu lebih pendek masa hidup kita dibandingkan ada seorang pejalan ya mampir sedilu dari perjalanan panjangnya. Mampir yang sedilu ini itu masih lebih lama dibandingkan hidup kita di dunia. Karena itu Nabi mengatakan, saya dengan dunia ini apa sih? Dunia ini itu saya nempuh di dunia ini seperti orang yang naik kendaraan di hari yang panas, karena panas cari tempat berteduh. Tidur sebentar, kemudian berangkat lagi. Perjalanan masih panjang. Nah, kalau kita bisa memandang dunia dengan perspektif ini, jadi alangkah pendeknya dibandingkan dengan yang qoblal wujud sampai azali, ba'dal maut sampai abadi. Kalau kita punya perspektif alangkah sebentarnya, maka kita sudah tidak peduli, tidak simpati ke dunia. Mau dunia ini saya wong sedelok ae kok. Lah nek trimo sedelok lara ya mau sedelok ya. Ya rekoso sedelok, sengsara sedelok. Bahagia ya mau sedelok, sejahtera ya sedelok. Apa artinya yang sebenarnya? Bahkan Nabi belayani labinatan ala labinatan, sehingga tidak membangun bangunan, tidak membangun bangunan fisik, mau membangun bangunan imajinatif, punya mimpi-mimpi, angan-angan.
Kanjeng Nabi itu wafat tanpa pernah membangun boto ditumpakno ing boto atau kayu ditumpakno kayu, berarti ora tau gawe bangunan. Dan dia orang bangunan ini gak kuat kaya Kanjeng Nabi. Botone tumpukan itu. Jerong lutuk. Nah, ini. Leren ae leren botone. Besok pas mulai tukang nek teko ngono. Kanjeng Nabi melihat ada seorang sahabat dalam rumah. Rumahnya itu hanya dari tanah liat yang ditumpuk dilepol gitu saja. Oleh Nabi ditegur, aro al-amro ajala min hadza. La apa kowe gawe omah? Wong uripmu iku mok sediluk ya. Luwih sediluk timbang bangunmu. Udah mati. Nabi ingkar. Nabi mengingkar, maksudnya Nabi itu gak setuju kepada orang yang sahabat yang membangun rumah. Nah, seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu menggambarkan dunia ini seperti jembatan. Kalian lewatlah saja di jembatan itu, tidak usah bangun di atas jembatan. Wong sampean butuh liwat kok. Dunia ini hanya jembatan lewat menuju akhirat. Ketika kita masih bayi di dalam bandulan, ini mil pertama, titik awal, nanti titik akhir adalah kematian kita. Nah, kita lewat ini di atas jembatan. Kok ana wong bangun nek dhuwur jembatan diguyu wong pirang. Ini ku lha apa wong butuh mliwat. Liwat kakek terus leren nggawe gawe gitu ya. Nah, orang-orang yang lewat di atas jembatan itu ada yang melintas sampai separuh saja, ya, usianya sudah habis. Ada yang 2/3, ada yang 1/3, ada yang tinggal 1 langkah saja dia sampai di ujung sana. Gitu. Tapi piye wae, ya, ini tetap dia hanya lewat di situ. Percuma kalau kita membangun, kita bersolek untuk di atas jembatan. Maksudnya dia percuma kita membangun baik fisik maupun non fisik di atas jembatan, di atas hal yang sangat sebentar, yang sementara. Qala rahmatullahi